Nah, itu benar-benar banyak ngerugiin seller ya Seller. terutamanya. Terutama memang seller-seller yang pada dasarnya itu hidup dengan iklan. Oke. Mas. Oke, kembali lagi di Obama obrolan bareng Marketplace. Nah, Masih bersama saya Benny. saya Pras. Nah, hari ini kita mau langsung bahas aja nih Pras terkait isu terbaru yang paling hot ya dari Shopee yang ya lagi khususnya. trending ya mungkin ya. Kita hari ini fokus banget ke Shopee teman-teman Betul. ya. Jadi beberapa minggu ini sih sebenarnya sih. Yang pertama ada suatu komunitas ya, namanya komunitas seller Shopee di Indonesia ya, yang dimana itu isinya banyak seller di Shopee dan mereka tuh punya keluhan secara khusus terkait fitur di Shopee ya. Jadi fitur itu adalah fitur rekomendasi harga untuk pembeli. Jadi itu yang bikin terasa seller terus. Karena kalau dilihat secara sekilas kok lama-lama Shopee makin menyusahkan seller dan makin membuat nyaman pembeli. Betul. Gitu ya. Dan apalagi dengan kebijakan yang kemarin pengiriman juga ya. Nah, ya setelah pengiriman itu ya, dan fitur ini lebih kayak banyak membuat seller itu kesel banget itulah intinya ya. Jadi itu adalah fitur rekomendasi harga ya, balik lagi ya. Yang dimana ketika kita sebagai pembeli, misalnya saya lagi cari handphone di toko A, nah terus nanti di dekat profile di gambarnya ya, di gambar produknya itu ada rekomendasi harga, notif ada notif ya. Nanti kita cantumkan aja ya, nanti contohnya seperti apa ya. Saya dilihat Iya, dilihat di sini. Nah, itu benar-benar banyak merugiin seller terutama ya. Terutama memang seller-seller yang pada dasarnya itu hidup dengan iklan. Pras, ya. Apalagi Pras kan juga sering iklan kan ya. Iya. Kalau iklan itu habisnya berapa dan efeknya seperti apa, tapi karena fitur itu jadi orang-orang pada lari. Iya. Gitu. Ini karena di notif itu kan harga yang murah ya kayak gitu. Iya, pasti ya. Walaupun ya itu cuma sekedar harga yang murah aja. Iya. Tapi kita nggak tahu nanti kualitas produknya seperti apa, itu nggak dijelaskan. Intinya itu lebih murah. Dan itu menurut saya bahaya banget sih ya, karena ada beberapa brand-brand khususnya ya, yang mungkin mereka punya reseller atau dropshipper yang mereka banyak barang dan stok, otomatis obral murah kan, dan otomatis pada arah ke sana, dan itu ya bakal kita ulas nih. Dan mungkin itu juga termasuk gini ya, kayak merusak harga juga ya. Kalau merusak harga ya jadi apa ya, perang harga balik lagi kayak zaman dulu ya. Betul. Padahal akhir-akhir ini isu perang harga di Shopee itu kayak udah dinormalisasikan. Ya. Dan itu oke lah, itu punya strategi sendiri. Dan lalu kita sebagai seller itu harus ngapain? Ya kita antisipasi dan kita bahas lah di sini ya, Mas ya. Oke. Nah, untuk itu gimana nih triknya buat mengantisipasi? Oke ya, kayak gitu. Mungkin ini saya jelaskan dulu ya, karena beberapa waktu lalu itu saya pernah buat thread juga, Pras. Ya, terkait hal ini ya. Memang ini fitur rekomendasi harga ini itu punya beberapa kerugian kemarin yang mungkin saya tulis ya. Itu yang pertama itu kayak menurunkan tingkat pembelian pelanggan di toko kita pastinya ya. Betul. Jadi itu toko yang biasanya rame, terus karena kena fitur itu jadi pindah ke toko lain ya. Iya, betul. Yang mungkin harganya lebih murah ataupun lebih ini ya, kompetitif lagi ya. Iya, dan itu sangat berasa banget sih, karena apa ya, banyak teman-teman kita sendiri nih, rekanan-rekanan kita, dan jadi yang loh kok penjualannya agak drop ya, gitu ya. Itu banyak jadi pertanyaan, dan ya kita curiganya karena faktor itu. Karena balik lagi, karena kalau barang-barangnya itu barang-barang yang benar-benar banyak orang yang jual, pasti mainannya ke situ. Makanya itu jadi kembali lagi ke apa ya, marketing 2.0 yang dimana branding itu sangat-sangat diperlukan. Betul ya. Kalau menurut Mas sendiri ini soal yang kayak gini gimana nih? Ya mungkin kalau dari segi pembeli ini membantu sekali ya. Ya pasti. Pasti menguntungkan sekali ya. Tapi buat saya kan belum tentu jadi ini ya, jadi bermanfaat, karena ya itu tadi harusnya yang misalnya kita ngiklan jadi sekali klik langsung closing dari pembelinya. Nah ini malah disaranin untuk nyoba di toko lain. Ya. Kemungkinan terjualnya kan jadi hilang kan. Dan itu juga
saya ngerasain sih. Iya. Kalau saya juga pembeli. Karena nah, yang paling berasa itu contohnya kayak saya aja deh. Saya sering lihat-lihat gadget ya, handphone khususnya. Yang Betul. jual handphone kan banyak banget ya, Betul. price-nya. Dan ketika saya buka di official Shopee Mall ya, misal dengan harga HP A dengan harga 1.500.000 ya. Iya. Habis itu muncul fiturnya itu Iya. bahkan di kelas Shopee Mall ya. Ada Shopee Mall Iya. ya. Itu udah jelas-jelas official dari Iya, produk dan dia. itu ada beberapa reseller sama distributor mereka yang memang itu ngejualnya itu lebih murah. Di bawah harga net kayak gitu. Iya, walaupun itu cuma selisih Iya. 1.000, 2.000, 1.000, 5.000, Iya. 10.000 itu macam-macam banget. Ya, otomatis ya saya senang-senang aja sih. Iya. Tapi balik lagi rasa atau kepercayaannya itu ada nggak untuk membeli di toko-toko yang lebih murah itu? Iya, itu. Itu ya. Terus ada lagi nggak Mas yang mungkin berkaitan dengan hal-hal kayak gini? Selain itu sih, ya itu sih kebanyakan kalau seller ngeluhnya seperti itu. Oke. Tingkat pembeliannya kan jadi berkurang kan. Iya, Ya. betul. Nah, yang kedua itu poin yang saya tuliskan itu menurunkan tingkat kepercayaan pelanggan terhadap brand awareness karena hanya diedukasi dari segi harga. Iya, dari segi Iya kan ya? itu kualitasnya juga Iya, sesuai kan. iya betul sekali. Dan ya kayak itu menurut saya kurang adil aja sih. Iya. Saya memang kalau di Shopee kan brandingnya juga harga termurah tuh biasanya yang lebih unggul ya. Iya, iya. Tapi kan kita juga nggak tahu untuk kualitasnya seperti apa. Kan semakin banyak seller itu kan persaingannya juga makin ketat juga. Iya. Untuk filter kayak gitu kan belum bisa diantisipasi kan. Iya, itu jelas banget sih. Itu jadi kita harus mikir untuk teman-teman seller itu balik lagi ya. Iya. Brand awareness itu penting banget dan harus ngelihat juga nih balik lagi ketika kalian punya distributor atau punya reseller itu kesetaraan harga itu harus diberlakukan lagi Iya. sih. Gitu ya. Paling nggak ada standarisasi harga untuk semua dari Shopee Mall-nya ataupun yang resellernya kayak gitu. Betul. Jadi memang itu harus benar-benar di-clear-kan sih. Iya. Kalau brand owner-nya nggak pengen harganya jadi ancur nanti. Iya. Udah di Shopee perang harga, Betul. brand-nya nggak hidup ya, itu brand activation-nya nggak hidup, itu malah jadi rusak lagi. Soalnya sebenarnya reseller tuh juga berpengaruh besar terhadap penjualan dari produk si ininya ya, langsung dari sumbernya gitu. Iya. Pasti. Tanpa reseller kan juga produknya juga penjualannya kalau cuma mengandalkan satu tempat aja kan nggak mungkin. Iya. Terus ketika mengandalkan affiliator pun itu beda. Nah, betul. Ya, positioning-nya beda. Iya kan pasti kan. Karena affiliator ya mereka biasanya cuma jual dan mereka dapat margin kan ya. Iya. Mereka nggak peduli dengan kondisi produknya itu seperti apa. Beda nih dengan teman-teman distributor, reseller atau bahkan dropshipper yang mereka bakalan ngedukasi juga pelanggannya gitu. Jadi kalau menurut saya distributor, reseller dan dropshipper itu jauh lebih menyehatkan untuk bisnis kita daripada cuma sekedar affiliator. Iya. Kalau menurut saya seperti itu. Kalau yang lainnya apa nih? Kalau yang bisa lainnya dibagi. Oke. Dan yang ketiga itu poin yang ketiga merugikan seller yang sudah susah payah mengoptimalkan produknya secara organik. Iya. Oke, mungkin Bas bisa cerita kalau secara organik itu sebenarnya apa aja sih yang dilakuin dan itu berat. Dan gara-gara fitur ini jadi aduh gitu. Nah, ya mungkin karena kalau di produk kan biaya optimasi produk kan dari segi gambar kita sudah sama-sama desain, dari video dan lain sebagainya kan. Oke. Udah susah payah nih kita bangun, ulasan juga kayak gitu loh. Nah, itu sih mungkin ya udah susah payah tapi malah ada kayak gitu kan jadinya jadi gimana gitu kan. Iya. Pastinya ya. Iya. Jadi itu lebih susah juga ya. Betul. Oke. Nah, terus ketika optimasi produk ya itu kan otomatis selain ngedit gambar tadi ya kata kunci juga kan ya. Betul. Kata kunci kita udah riset capek-capek ya udah ngebuat judul dan lain-lain itu aduh itu juga butuh waktu juga kan nggak sekali setting terus jadi kayak gitu. Iya. Itu butuh proses juga kan butuh proses, butuh waktu. Oke, dan yang selanjutnya merugikan seller yang sudah berusaha mengiklankan produknya secara masif. Ya. Gimana Mas? Sudah ngiklan, capek-capek ngiklan itu harusnya kita bisa dapat konversi dari situ. Betul. Tapi gara-gara fitur itu jadi pindah. Gitu.
Itu Kan rasanya gimana? berasa diserobot ya Heeh. usernya. Udah ngeluarin duit dari kayak gitu, jadi pindah deh. Iya. Gimana nih effort iklan selama ini? Jadi sakit banget berasa iklan tuh habis banyak tapi penjualannya dikit. Ya cuma trafficnya mungkin gede juga. Tapi Iya, untuk closing rate-nya kan maksudnya turun. heeh, Ya, heeh. itu sih. Cari ROAS jadi makin susah lagi ya? Betul. Ya, Oke, tipis-tipis jadinya. Mau tipis-tipis ya? ngikutin harga turunnya harga Hmm, nanti apa namanya profitnya juga berkurang nggak sesuai sama biaya marketing kita juga iya, kan. pasti pasti pasti. Dan yang terakhir yang saya tulis itu memicu timbulnya persaingan tidak sehat antar seller. Ya, otomatis balik lagi. Ya. Perang harga yang makin nggak sehat menurut saya. Iya. Kalau dulu it's okay lah kalau perang harga ya mungkin mereka mikir cuma sekedar kayak bakar duit kan Iya. buat promo kan, buat naikin toko awal-awal nih Iya. ya. Betul. Tapi kalau sekarang ya kayak berlomba-lomba untuk apa? Yang pertama itu saya jadi mikir lagi, saya lurusin lagi sambil lagi ke benang merahnya. Ini ada juga terkait fitur harga paling murah, kompetisi harga termurah. iya. Ya, gara-gara itu terus didukung fitur yang Betul. aneh itu ya buat para seller ya. Itu kayak jadi makin makin nggak make sense sih. Itu buat seller makin mencekik. Nah, jadi mungkin apa nih yang bakal dilakuin Shopee ya Iya. untuk apa? Tetap menjaga keseimbangannya. Iya, soalnya tanpa seller juga Iya. mereka ya ini kan mereka nggak dapat apa-apa juga kan. Iya. Kalau yang dirugiin seller kan otomatis kan juga dari usernya juga nanti berkurang juga. Iya. Dan ditambah lagi udah beli kayak gitu, Shopee memperpanjang masa pengembalian. Nah, itulah. Emang sekarang Nah itu makin susah jual makin baju. susah ya. Makin susah. Jadi kayak misal kita punya sepatu, kita beli sepatu nih ya. Kita beli sepatu, jadi kita coba dulu nih. Iya. Ya. Terus dikembalikan. Terus balikin itu kan. Itu ya udah jadi barang pre-love kan ya. Betul. Barang second. Aduh, itu udah nggak logik banget sih kalau menurut saya sih. Ini jadi Shopee itu harus ngelakuin sesuatu nih. Iya sih. Ya. Solusinya ada nggak? Solusinya, oke. Kalau solusi sih menurut saya sendiri balik lagi ya. Yang pertama kalau solusi untuk menghadapi apa masalah ini itu benar-benar kita harus survive dengan brand activation itu. Iya. Ya, harus gedein brand awareness. Terus gimana nih buat teman-teman yang memang jualannya itu non brand dan jualannya eh, barang-barang yang memang kayak home appliance gitu kayak gitu yang banyak orang bisa jual itu. Iya. Ya solusi yang paling paling memungkinkan saat ini ya ngambilnya itu di produsen. Betul. Gitu. Iya. Ya. Jadi ketika kita lihat sekarang kalau lu cuma jadi kayak reseller atau dropshipper yang marginnya tipis Pak. Ya. Mungkin kalau reseller dari pabriknya langsung Iya. kan beda. Nah iya, itu kan jatuhnya udah distributor kan. Iya. Itu jadi oke lah. Iya. Tapi kalau cuma reseller tangan ketiga, 4, 5 itu aduh. Habis di Habis yang pasti. Karena bener nggak kalau kita ngitung-ngitung secara keseluruhan itu ya, itu yang bisa kita habiskan di Shopee untuk menjual satu produk itu sekitar 20%. Iya betul. Yang Secara nggak sadar kan. secara nggak sadar ya. Seller kan juga kadang kan lupa juga kayak gitu. Iya. Yang penting kejual lah udah senang Betul. padahal kan ya itu tadi profitnya berkurang. Iya. Mulai dari biaya admin Betul. ya 8 sampai 15% ya. Ongkos kirim ekstra juga. Terus juga ongkos kirim ekstra ya. Terus juga apalagi biaya affiliate mungkin Iya, sekarang ya. Terus potong lagi iya, ya. marketing voucher dan lain-lain itu kalau di rata-rata itu bisa sampai 15 sampai 20%. Itu berat Bang. Dan yang bisa dilakuin lagi ya gimana caranya survive gitu. Betul. Kalau dari saya pribadi lebih menyarankan udah coba deh jangan buka di Shopee aja. Gitu. Harus semua channel. Iya, karena saya yakin karena beberapa fitur kan oke lah. Iya. Rata-rata hampir sama kan ya. Bisa ke TikTok kayak, bisa ke Tokopedia kayak, atau mungkin bisa coba Lazada, terus mungkin Blibli ya. Iya. Ya kita lihat aja nanti pergeserannya seperti apa. Kita tunggu update-nya dari aplikasi juga kan. Saya rasa kalau kondisinya seperti ini, Shopee mulai perlahan bisa di nomor 2 karena seller-seller Iya, gitu. Karena memang pada kenyataannya wah kucing banget jualan di Shopee. Mungkin reseller harus berpikir juga untuk cari media lain ya. Iya.
Nanti malah mungkin Pekebaya bikin toko online sendiri ya, Nah. reseller. Caranya mungkin itu ya. Cara Jadi iya. brandingnya dapat juga untuk memaksimalkan penjualannya juga dapat, potongan-potongan juga terserah kita kan. Iya. Terserah seller. Terserah seller ya, oke. Dan apa namanya? Yang saya lihat lagi ya, ini belum lama jalan ya. Itu ada salah satu jebolan dari MasterChef ya, yang memang dia nulis buku. Ini masak ya? Iya, masak dia. Jebolan dari MasterChef dan dia nulis buku dan ternyata bukunya itu ada dijual bajakannya di Shopee. Loh, ternyata. Dan itu masalah lagi kan. Jadi saya menggabungkan lagi ya, menyambung-nyambungkan. Ya benar juga nih. Kalau dia jualan buku yang realnya misal harganya 100.000, Iya. nanti ada bajakannya di Shopee dijual dengan harga setengahnya atau bahkan lebih murah, itu pasti buku lakunya juga nggak itu ya. Iya. Yang akhirnya dirugikan siapa? Penulisnya, penerbitnya juga ya. Dan ini juga berlaku untuk yang lain Semua. ya. Karena daerah kanan kita juga ada nih ya, salah satu perlengkapan olahraga yang memang bekerja sama dengan salah satu brand yaitu Yonex yang raket ya. Itu dari Yonex sendiri udah mulai menata ini harga untuk para reseller dan distributornya. Ada standarnya ya. Iya, standarnya. Jadi untuk setiap produk-produk yang di bawah harga Yonex itu akan di take down. Oh iya. Itu salah satu cara untuk menekan. Iya. Karena ya mau nggak mau itu biar tetap kompetitif dan brandnya tetap terjaga. Betul. Gitu ya. Iya. Oke. Dan ya semoga sih semuanya jadi makin well ya. Ya, mungkin dari sini juga seller bakal beradaptasi juga dengan aturan-aturan seperti itu kan. Iya. Gimana caranya pokoknya ya. Gimana caranya? Ya jelas kalau bisa sih mulai inovasi produk, terus buat produk sendiri kalau perlu. Betul ya. Sama media sendiri ya. Iya, media sendiri pastinya. Cuma untuk kalau mau buat produk sendiri juga hati-hati juga ya. Tuh. Karena kalau ngelihat-lihat yang rame di kosmetik, skincare itu banyak pabrik maklon yang lampunya udah BPOM tapi ternyata kandungannya itu banyak mengandung zat bahaya. Nah itu harus pilih-pilih juga. Jangan asal jualan dapat duit aja, tapi melihat juga manfaatnya. Iya betul. Nggak cuma dapat duit bermanfaat buat sellernya, tapi juga manfaat buat yang beli juga. Iya betul. Oke, ada lagi Mas yang mau itu aja. Itu aja ya. Pembahasan saya ini ya. Iya, oke. Jadi nanti kita akan bahas hal lain lagi ya, entah itu dari marketplace apa aja ataupun secara keseluruhan ya. Iya. Oke, karena kemarin kita terakhir baru masuk di tahap pengelolaan strateginya. Iya. Kita bahas yang lebih selanjutnya. Kalau ada yang mau tanya-tanya juga boleh, Oh, iya. langsung di drop di komen. Ya. Tulis aja tentang keluhannya atau apalah seputar marketplace. Apa yang pengen diketahui ya. Betul. Ya. Jangan lupa juga untuk follow, like, subscribe ya. Entah itu di YouTube kita atau mungkin sosial media kita. Ya, semuanya kita terbuka lah untuk itu semua. Ya. Langsung aja ke channel Juvia Game. Oke, thank you Pras ya. Kita jumpa lagi di lain waktu. Bye.